Kayaknya kita semua pernah lihat peta tata surya di buku pelajaran sekolah kan? Planet-planetnya berjejer rapi gitu. Tapi, tahu nggak sih, kalau peta itu sebenarnya bohong besar. Jarak aslinya itu jauh banget lebih gila dari yang kita bayangin. Yuk kita coba bedah, seberapa besar sih alam semesta kita ini sebenarnya? Oke, kita mulai dari tetangga terdekat kita dulu deh. Bulan. Kalau kita lihat pas malam hari, kelihatannya dekat banget ya. Rasanya kayak bisa dijangkau gitu. Tapi pertanyaannya, sedekat itukah? Sejauh apa sih jaraknya? Jaraknya itu 384.400 kilometer. Wow, angka yang gede banget ya. Tapi jujur deh, angka segitu tuh artinya apa sih? Susah kan ngebayanginnya? Gimana kalau kita pakai perbandingan yang lebih gampang dicerna? Coba bayangin ini, di jarak antara bumi dan bulan itu, kita bisa jejerin 30 planet bumi. 30, kebayang nggak? Tiba-tiba jaraknya jadi kerasa jauh banget kan? Dan ingat ya, ini baru ngomongin tetangga paling dekat kita loh. Oke, pemanasan selesai. Sekarang kita beneran mulai road trip kosmik kita. Pasang sabuk pengaman yang kenceng, karena ini bakal jadi perjalanan yang super duper panjang. Tapi sebelum kita cabut, kita lihat skala diri kita dulu. Anggap aja kita ini sekecil semut. Nah, kalau gitu, planet bumi ini besarnya sama kayak 127.000 lapangan bola yang dijejerin dari ujung ke ujung. Gila, gede banget kan planet kita ini? Oke. Mungkin lapangan bola masih agak abstrak ya. Gini deh, gimana kalau kita coba pakai perbandingan yang lebih dekat sama kita? Kita naik mobil. Kira-kira kalau kita nyetir dengan kecepatan normal di jalan tol, butuh berapa lama buat sampai ke planet lain? Kita ambil contoh ke Mars aja deh, tetangga kita. Perjalanan ke sana bakal makan waktu siap-siap ya, 250 tahun. Bayangin, kamu yang mulai nyetir hari ini, yang bakal sampai itu nanti cicit dari cicit kamu. Keturunan generasi ke-8. 8 generasi, cuma buat nyetir doang. Gila nggak tuh? Dan itu baru ke Mars. Gimana kalau kita nekat mau ke planet paling jauh di tata surya, Neptunus? Siap-siap pegangan, perjalanannya butuh lebih dari 5.000 tahun. 5.000 tahun itu lama banget kan? Biar kebayang, itu kayak kamu mulai nyetir pas orang-orang Mesir kuno lagi bangun piramida Giza, dan kamu baru sampai di Neptunus. Ya, hari ini. Udah mulai pusing belum? Otak kita rasanya mau meledak kan? Oke, semua yang tadi itu baru di halaman belakang rumah kita loh. Sekarang kita bakal keluar dari tata surya. Dan di sini, satuan kilometer itu udah nggak ada harganya lagi. Udah nggak relevan. Jauh di luar sana, ada duta besar kita, namanya Voyager 1. Ini adalah objek buatan manusia yang udah pergi paling jauh dari rumah. Seberapa ngebut sih Voyager 1 ini? Kecepatannya itu lebih dari 61.000 km per jam. Biar gampang, itu hampir 200 kali lebih kencang dari mobil Ferrari. Wush, ngebut banget kan? Tapi, ini nih bagian yang bikin geleng-geleng kepala. Sekencang itu, Voyager butuh 35 tahun cuma buat ngelewatin planet-planet tetangga kita. Dan untuk benar-benar lepas dari pagar tata surya, yaitu awan Oort, dia masih butuh 30.000 tahun lagi. Wow. Jelas kan kita butuh penggaris yang baru. Makanya para ilmuwan pakai yang namanya tahun cahaya. Penting nih, ini bukan satuan waktu ya, tapi satuan jarak. Ini adalah jarak yang bisa ditempuh cahaya, sesuatu yang paling cepat di alam semesta dalam waktu setahun. Inilah batas kecepatan kosmik. Nah, dengan penggaris baru kita ini, yuk kita naik ke level berikutnya. Rumah kita di tingkat galaksi Bima Sakti. Ini udah bukan lagi sekedar kompleks perumahan, ini udah selevel kota metropolitan kosmik. Di kota kita ini aja, Bima Sakti, ada sekitar 100-400 miliar bintang. Bintang loh ya, bukan planet. Kalau planetnya, jumlahnya bisa sampai 3,2 triliun. Gila. Bahkan ada jutaan planet gelandangan yang ngambang sendirian di kegelapan tanpa bintang induk. Dan ini fakta yang bakal bikin kamu kaget. Dari semua bintang itu, coba tebak, berapa banyak yang bisa kita lihat dari bumi tanpa teleskop? Jawabannya, hampir 0. Semua klip bintang yang kita lihat di langit malam itu cuma secuil, seuprit debu kosmik dari galaksi kita. Nggak ada apa-apanya. Tarik napas yang dalam, karena kita mau zoom out lebih jauh lagi. Siap? Ternyata, galaksi kita yang kita anggap super besar tadi, itu cuma sebutir pasir di pantai kosmik yang maha luas. Jadi, ini alamat lengkap kita. Galaksi Bima Sakti itu bagian dari kompleks perumahan bernama Grup Lokal. Isinya ada 54 galaksi lain.
Grup lokal ini ada di dalam kota yang lebih besar, namanya Supergugus Virgo. Isinya 2.000 galaksi. Dan kota Virgo ini cuma satu bagian kecil dari benua raksasa bernama Laniakea, yang isinya lebih dari 100.000 galaksi. Pusing kan? Terus, apakah Laniakea ini yang paling besar? Ternyata belum. Sekarang kita sampai di batas paling ujung yang bisa kita intip. Inilah dia, alam semesta yang teramati. Di dalam gelembung yang bisa kita lihat ini, diperkirakan ada lebih dari 2 triliun galaksi. 2 triliun! Coba bayangin angka itu. Setiap titik kecil di gambar ini bukan bintang, tapi sebuah galaksi utuh. Masing-masing punya miliaran bintang dan triliunan planetnya sendiri. Setelah melihat semua ini, wajar banget kalau kita merasa kecil. Nggak berarti, cuma debu. Jadi, di tengah lautan kosmik yang seluas ini, apakah kita punya arti? Tapi coba deh kita balik cara pandangnya. Mungkin keajaibannya bukan soal seberapa kecil visi kita, tapi soal seberapa besar pikiran kita. Fakta bahwa kita, makhluk mungil di planet kecil ini, bisa merenungkan dan bahkan memahami skala sebesar ini. Bukankah itu sendiri adalah sesuatu yang luar biasa? Itu keajaibannya. Jadi, perjalanan kita hari ini nunjukin dua hal. Betapa luar biasanya alam semesta dan betapa luar biasanya kapasitas otak manusia. Ya, kita memang cuma setitik debu biru pucat di kegelapan yang luas. Tapi kita adalah titik debu yang bisa melihat, berpikir, dan sadar akan kebesaran alam semesta di sekelilingnya. Dan itu mengubah segalanya.